Sepertinya tidak ada lagi celah bagi Cut Keke dan Gatan untuk menyatukan kembali cinta mereka yang pernah begitu indah dalam sebuah tali pernikahan. Setelah meninggalkan Gatan, Cut Keke pun memutuskan untuk mengakhiri pernikahan mereka di pengadilan agama. Proses perceraian pasangan ini akhirnya digelar di Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Kamis siang tadi. Sehari sebelum persidangan perceraian mereka digelar, kami sempat menemui Cut Keke di sela-sela kegiatan syutingnya. Cut Keke mengaku siap menghadapi persidangan. Ia pun membuat ia semakin menguatkan niatnya. Seperti Helmi Yahya, kini Alia pun mengalami perubahan hidup. Makin kinclong sih. Makin kinclong, tapi mungkin kan ini masih proses recovery gitu, dan kebetulan karena saya pakai Softland, memang proses recovery-nya lebih lama daripada enggak gitu. Sekarang sih ini cuma buat menghindarin debu aja, biar nggak kena debu. Jadi gue masih pakai kacamata hitam dan kebetulan juga masih agak bengkak gitu. Beberapa saat setelah operasi, ia sempat merasakan ketidaknyamanan. Apalagi banyak larangan yang harus dipatuhi demi kesembuhan. Seminggu sampai 10 hari tuh nggak boleh bedakan, nggak boleh cuci muka kan gitu kalau misalkan kerjaan lagi padat gitu. Terus nggak boleh olahraga yang berat-berat sebulan. Nah, itu juga buat saya berat juga karena saya tiap hari kan olahraga gitu. Jadi kemarin tawar-menawar sama dokter, "Masa sebulan sih, Dok?" Kini Alia benar-benar sudah bisa meninggalkan lensa kontak yang merepotkan, serta protes dari sang putri yang tidak pernah suka melihatnya berkacamata. Kemarin gue bohong-bohongin, gue bohong-bohongin bilang mama nggak bisa ngelihat gitu kan. Dia diem aja terus nuntun gue kemana-mana gitu. "Mama mau kemana? Mau kamar mandi?" Dituntun. Terus minum diambilin, makan mangga. Emang ya gue juga ya belum yang bisa ngebuka mata banget gitu kan, masih silo. Mantan artis era 80-an Yesi Gusman dikabarkan akan menikah lagi untuk kedua kalinya pada tanggal 10 Juli mendatang dengan seorang duda beranak dua. Berawal dari persahabatan, hubungan Yesi Gusman dengan seorang pengusaha perkebunan asal Kalimantan Timur bernama Syahrudin bin Hasan Batong berlanjut hingga ke pelaminan. Rencananya hubungan persahabatan yang dibumbui cinta yang telah terjalin selama hampir 2 tahun itu akan dikukuhkan di pelaminan pada hari Minggu, tanggal 10 Juli nanti. Bagi Yesi Gusman, pernikahan keduanya ini merupakan peristiwa membahagiakan yang tidak pernah ia duga sebelumnya. Sejak resmi menjanda 3 tahun yang lalu, ia tidak pernah berpikir untuk mengakhiri kesendiriannya secepat itu. Kita udah pernah ketemu 1 tahun 8 atau 9 bulan lah. Cuman itu tidak langsung ini ya, tidak langsung ada rencana menikah gitu, enggak. Baru tahun ini kayaknya Tuhan menunjukkan jalannya, cahayanya, sehingga juga segalanya dimudahkan. Sebenarnya, takdir yang mempertemukan Yesi Gusman dengan duda 2 anak itu telah dirasakan Syahri berpuluh-puluh tahun yang lampau. Ia mendapat wasiat dari almarhum ayahnya berupa foto Yesi Gusman. Di dalam wasiat bapaknya, terus dibawa ke Jakarta itu ada foto saya. Tapi waktu saya umur 16 tahun, saya masih kecil ya. Saya 16 tahun kan artinya dia baru 10 tahun kan. Jadi waktu saya dengar suaranya dia di telepon, saya belum pernah ketemu orangnya, ini Syarifana Mira. Itu Syarifana Mira. Itu suaranya itu saya seperti sudah kenal, sangat kenal. Sangat kenal sekali. Saya juga bingung kenapa di mana suara ini saya pernah ketemu ya, tapi saya tidak pernah ketemu sebenarnya. Di luar takdir, Yesi menganggap Syahrudin sebagai pria baik hati yang tepat untuk dijadikan pendamping hidupnya. Apalagi kedua putra Yesi pun mendukung keputusan sang ibu. Justru anak saya nomor 1 itu yang memberikan dukungan sangat besar. Saya sangat berterima kasih. Dia yang membawa saya kepada jodoh saya ini. Dimana sebetulnya kan saya tidak berpikiran lagi untuk menikah kan. Yesi Gusman yang hidup di kota Jakarta, serta Syahrudin yang menetap di daerah pedalaman di Kalimantan Timur, akhirnya sepakat menyatukan perbedaan dan membangun rumah tangga baru. Tempat hidup yang terpisah jarak tidak menjadi penghalang bagi Yesi Gusman dan Syahrudin untuk membina pernikahan. Ini adalah untuk kebaikan yang Tuhan berikan. Saya rasa itu yang terbaik. Kenapa? Kalau kita berserah dan punya tujuan untuk ibadah, insya Allah itu akan mudah-mudahan diberikan petunjuk. Became my life and nothing. Hari pernikahan Anissa Pohan dengan Letu Agus Harimurti tinggal menghitung hari. Persiapan menuju hari bahagia itu pun kian mendekati sempurna.
Sejak minggu kemarin, kediaman Anissa Pohan di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan sudah berhias cantik menyambut perhelatan besar yang akan dimulai di rumah indah itu. Seperti juga persiapan yang lain, pakaian pengantin yang akan menjadi saksi keabadian cinta antara Anissa Pohan dan Letu Agus Harimurti pun telah siap pakai. Sampai sore ini ternyata semua sudah selesai, sudah berjalan dengan lancar, mudah-mudahan tinggal acaranya. Jadi pada nanti tanggal 7 adalah Mas Agus akan pengajian dan siraman dengan nuansa biru semua. Yang ini untuk akad nikah, bernuansa broken white dengan emas. Terus yang satunya, yang ini resepsi, terus kebayanya agak panjang, terus bernuansa hijau. Seperti kedua calon mempelai yang akan mengakhiri kesendirian di pelaminan, Aji Notonegoro mengaku deg-degan menanti hari bersejarah itu. Ya deg-degan adalah sedikit ya, karena saya sekarang baju sudah selesai, semua sudah selesai, tapi saya minta semua supaya acara ini berjalan lancar. Setelah melalui proses audisi di berbagai kota besar di Indonesia, akhirnya terpilihlah 18 orang-orang beruntung yang akan menjadi calon penerima warisan sebesar 1 miliar rupiah dari program acara warisan yang ditayangkan perdana di RCTI pada hari Rabu malam lalu. Beberapa saat sebelum penayangan perdana, RCTI bersama para tim produksi warisan menggelar acara konferensi pers untuk memperkenalkan kembali program reality show ini. Dalam konferensi pers Rabu siang kemarin juga ditampilkan cuplikan tayangan warisan yang mengambil lokasi di Jawa Tengah. Berikut liputan terbaru yang datang dari artis Cut Keke. Hari Kamis pagi tadi ia menjalani sidang gugatan pertama perceraiannya yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Sepertinya tidak ada lagi celah bagi Cut Keke dan Gatan untuk menyatukan kembali cinta mereka yang pernah begitu indah dalam sebuah tali pernikahan. Setelah meninggalkan Gatan, Cut Keke pun memutuskan untuk mengakhiri pernikahan mereka di Pengadilan Agama. Proses perceraian pasangan ini akhirnya digelar di Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Kamis siang tadi. Sehari sebelum persidangan perceraian mereka digelar, kami sempat menemui Cut Keke di sela-sela kegiatan syutingnya. Cut Keke mengaku siap menghadapi persidangan. Ia pun mantap dengan keputusannya untuk menggugat cerai sang suami. Kalau memang belum yakin banget dengan keputusan saya tidak akan mendaftarkan ke pengadilan agama, ibaratnya seperti itu gitu loh. Jadi karena saya mendaftarkan ke sana, saya sudah memakai tenaga lawyer, itu berarti saya sudah benar-benar apapun yang saya pikirkan, yang saya ambil jalannya, insya Allah ke depannya itu baik buat saya. Usaha perbaikan yang tidak pernah membawa hasil menjadi salah satu keyakinan Keke kalau keutuhan rumah tangganya dengan Gatan tidak mungkin lagi untuk dilanjutkan. Sebelum terlambat, sebelum semua akhirnya jadi benci atau jadi gimana ya, kita sama-sama mengakui lah, ya sudahlah, ini mungkin memang sudah harus seperti ini jalannya. Kita ambil hikmahnya ya, yang lalu biarlah berlalu. Sudah tidak ada lagi kah sisa cinta yang pernah kalian bawa ke pelaminan dulu? Kalau ditanya ya saya juga menikah atas dasar sayang, cinta gitu loh, bukan karena apa-apa. Tapi ya bagi saya sudahlah gitu loh, maksudnya mungkin ini memang tidak mungkin kita lanjutkan gitu loh. Mumpung belum terlambat lah gitu. Selain perceraian, apalagi yang menjadi materi gugatan Keke di Pengadilan Agama Jakarta Selatan? Kita sudah kesepakatan kita berdua sama-sama menyetujui apa yang masing-masing ya untuk kedepannya lebih baik gitu loh. Jadi kita nggak tahu karena kenapa dia nggak hadir, itu kan kewajiban kita manggil lagi gitu aja. 21. Kita panggil lagi, apakah dia hadir atau enggak itu kita juga nggak tahu. Mestinya kan hadir gitu aja, mestinya yang penggugat mesti hadir. Nah gitu ya. Tidak terasa 30 menit telah berlalu dan kebersamaan kita berakhir sampai di sini.
Saya Usi dan segenap kerabat kerja mohon diri dari hadapan Anda. Jangan lupa saksikan Kabar Kabari setiap hari Minggu, Senin, dan Kamis pukul 4 sore. Hanya di stasiun kebanggaan kita bersama, RCTI Semakin Oke.